Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan selalu ya untuk mengikuti pembelajaran ke depannya. Nah, sebelum kita belajar, doa dulu ya. Ayo Rafa, doa. Pimpin doanya. Baik teman-teman, mari kita terlebih dahulu membaca doa dalam hati. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rafa. Nah, Bapak absen dulu ya. Di sini tadi udah Bapak kasih link untuk mengisi absensi sebelum masuk ke dalam Zoom. Bapak lihat sudah hadir semua. Apa coba lihat kiri kanan kalian? Lihat di layar ada yang tidak hadir? Hadir ya? Hadir. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan belajar di tema 2. Subtema 2, pembelajaran pertama. Ya, tentang apa sih? Tentang faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Siap. Bapak akan memberitahu nih tujuan pembelajaran ini untuk apa aja sih. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, Bapak harap setelah membaca teks tentang penyebab gangguan pernapasan, kamu dapat mengetahui faktor penyebab gangguan pernapasan secara benar. Melalui pengamatan tayangan video pembelajaran organ pernapasan manusia bersama guru, peserta didik dapat menemukan informasi tentang gangguan pada alat pernapasan manusia dengan tepat. Ketiga, setelah membaca teks faktor penyebab gangguan pernapasan, peserta didik mampu menunjukkan langkah-langkah pembuatan bagan penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan pada manusia. Keempat, setelah guru menayangkan video tentang organ pernapasan manusia dan membaca teks tentang faktor penyebab gangguan pernapasan, peserta didik dapat membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia dengan tepat. Kelima, setelah membaca teks tentang pul desak lantaran jerebu, peserta didik mampu menentukan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Lanjut. Nah, ini kesepakatannya ya di Zoom. Belum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu. Sekarang posisi badan yang tegap, karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Lanjut ya. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kita mengamati. Lihat gambar yang ada pada layar. Gambar, kira-kira ada apa sih di gambar itu? Mobil, Pak. Mobil. Mobilnya kenapa tuh? Polusi, Pak, mengeluarkan asap. Polusi, pinter. Ada berapa orang? Ada 2 orang, Pak. Ada 2. Ini namanya anak ini yang kiri Bobo, yang kanan adalah Lala. Jadi kalau dia anak kembar. Jadi kalau orang tua manggilnya biar cepet bola. Lanjut. Nah, kenapa dia bisa batuk-batuk? Karena ada sebuah mobil yang mengeluarkan asap hitam. Ya, yang mengeluarkan asap hitam yang tebal. Karena itu membuat mereka batuk-batuk. Jadi asapnya itu ketika dia menghirup, ketika dia bernapas, dia menghirup asap hitam yang tebal itu. Dia menjadi sesak nafasnya dia. Ya. Menjadi sesak. Akhirnya dia batuk-batuk karena asap hitam tebal yang dia hirup itu. Layar. Nah, apakah kamu tahu apa saja faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Selesai? Udah. Udah, Pak. Sekarang kita lanjutkan. Pak. Udah.
Udah, Pak. Nah, sebelum kita mulai materi, kita lihat tayangan video. Perhatikan di layar ya. Assalamualaikum Dengeran? warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Pak. Anakku, Oke, perhatikan ya bagaimana videonya ya. kabar kalian? Rafa bilang nih, penyebab gangguan pernapasan ada 3 faktor. Yang pertama faktor fisik atau faktor keturunan, ya. Yang kedua ada faktor penyakit. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor fisik atau faktor keturunan adalah adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya yang terkena gangguan pernapasan ini bayi yang terlahir prematur atau bayi yang terlahir sebelum waktunya. Kan biasanya kalau bayi itu lahir 9 bulan ya. Nah, sebelum 9 bulan dia sudah lahir. Sekitar usia kandungannya 6 bulan atau 7 bulan atau 8 bulan, dia sudah lahir. Kemungkinan besar dia akan mengalami gangguan pernapasan. Ya. Organ pernapasan mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Ya, yang kedua nih, ada yang namanya faktor penyakit yang tadi tuh. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan, yang menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya asma, influenza, bronkitis, dan penyakit paru-paru lainnya. Sama juga seperti corona ya, COVID-19 itu juga penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan, apa yang menyebabkan faktor lingkungan? Yaitu polusi udara yang disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan bermotor, asap rokok, asap hasil pembakaran sampah dapat mencemari udara. Iya. Ya, di sini tuh coba kalian deh pergi ke jalan raya atau pinggir jalan raya, di tengah-tengah misalkan lagi macet. Gimana perasaan kalian? Enak gak pernapasan kalian? Enggak, Kenapa enggak enak? karena banyak polusi, Pak. Banyak polusi, banyak asap. Apalagi kalau misalkan kalian duduk misalkan berdampingan dengan orang yang sedang merokok. Gimana tuh? Enak nggak? Enggak, Pak. Nggak enak. Coba bedakan dengan misalkan kalian lagi berada di taman yang penuh dengan pohon-pohon. Enak nggak? Enak, Pak. Enak, sejuk ya. Iya. Iya, sejuk. Nah, ini adalah penyakit-penyakit nih yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Oke, lanjut. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Ayo, Pak. LKPD-nya udah Bapak berikan di Google Classroom dan di grup WhatsApp ya. Kalian bisa lihat di situ. Semalam udah Bapak kirim kan ya? Udah kamu lihat semua? Sudah, Pak. Nah, Pak. bikin bagan, Bapak kasih contoh sedikit bagannya seperti ini. Nanti kalian tinggal isi-isi aja. Ya, di sini bagannya tentang apa? Tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan pada manusia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sekarang coba perhatikan. Video ini berisi tentang apa? Kata tanya, Pak. Saya tanya. Tanya, Pak. Kata tanya ada apa aja sih? Ada apa? Di mana? Siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, Dan bagaimana? aku jelasin ya. Nah, kata tanya ada digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan Bagaimana? bagaimana. Nah, sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud apa? Bertanya. Dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Ini Bapak jelasin. Kata tanya. Kata tanya apa?
Apa digunakan untuk mencari informasi tentang suatu objek, benda, atau benda tertentu? Contoh pertanyaannya adalah, apa pekerjaan Anda? Ya. Kedua adalah siapa? Coba baca Ardi. Siapa digunakan untuk mencari informasi tentang seseorang? Contoh, siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Ardi. Ardi. Apa? Ayo Rajib baca. Di mana? Yang mana, Di Pak? Di mana? mana, Pak? Ya, di mana? Di mana digunakan untuk mencari informasi tentang suatu tempat. Contoh, di mana saya harus menaruh ini? Di sini. Ayo Reca. Tahu. Di mana Reca ngomong apa? Reca? Oh, tukang nguyuh. Tadi Pak. Ah, Contoh mengapa pakaian ya, itu bagus. ada siapa? Lainnya adanya Sasi kali. Ayo Cika. Baca. Cika, Cika ya. Yang mana? Kapan? Kenanya lagi. Yang mana? Kapan? Yang mana aja boleh. Digunakan untuk mencari informasi mengenai waktu. Contoh kapan dia akan sampai. Ya, pintar. Tadi saya deh Pak baca Pak. Yang bawah Oke, Pak. Andra baca boleh. Ayo, bagaimana? Minta lagi. Bagaimana digunakan untuk mencari informasi mengenai cara keadaan. Contoh, bagaimana kabar Anda? Gimana kabar Anda? Saya Terima kasih Andra. Baik, Pak. Oke, sekarang Bapak kasih waktu untuk membaca ya, membaca teks bacaan di buku kalian halaman 53 sampai 54. Baca teks bacaan tentang kuldesak lantaran jerebu. Kuldesak itu adalah terjebak. Ya, baca yang teks bacaan seperti ini. Lihat di buku kalian, buka. Sudah ketemu? Sudah. Oke, sekarang baca ya. 5 menit Bapak kasih waktu kalian untuk membaca. Dimulai dari sekarang. Mana? Oke. Dari yang tadi kita bahas, adakah yang masih mengalami kesulitan? Ada Tidak, yang Pak. masih mengalami kesulitan? Enggak. Sudah paham Tidak. semua? Apakah membelajarkan hari ini menambah? Sudah paham semua? Menyenangkan. Alhamdulillah. Pak. Pelajaran hari ini menyenangkan nggak sih? Menyenangkan. Menyenangkannya kenapa sih? Tadi kita bermain game ya. Iya, Pak. Ini meeting juga. Ya, itu menyenangkan. Tadi Pak joget-joget, Pak. Ya, apa ya? joget-joget, Tetap Pak. 3M. 3M itu apa? Memakai masker, Masker, mencuci tangan, menjaga jarak. sanitizer, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Oke, pintar. 10. Nah, sebelum Bapak lagi, jangan lupa besok kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-2. Oke? Tugas-tugasnya tadi sudah kerjakan dengan baik. Nanti Bapak cek, Bapak nilai, dan ntar Bapak akan mengirim tadi skor tentang kuis ya. Peringkat pertama, dan kedua, dan ketiga siapa aja. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi yang memimpin si Rafa ya. Ayo Rafa lagi deh. Yang memimpin doa. Saya aja Pak. Ardi, Baik, Pak. teman-teman. Oh, gelap, Pak. Oh, Andra mau Andra. Oke Andra yuk. Ya, marilah teman-teman kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Andra. Semoga kita sehat selalu, semoga kita dijaga, dan semoga kita Amin ya rabbal dari alamin. penyakit-penyakit yang tidak baik. Ya. Amin. Nanti kejang-kejang langit. Sampai ketemu besok. Amin. Jangan lupa besok kita belajar sesuai jadwal ya. Ya Pak. Ya Bapak akhiri. Arsinan belajar Pak, kelas 6 kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.